Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berlandaskan keanekaragaman ras, suku, bahasa, agama, dan budaya. Negara Indonesia sering disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana merupakan suatu negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa yang berada di antara daratan benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, 270 juta jiwa, 718 bahasa, 1.340 suku, dan diakui ada 6 agama di Indonesia sampai saat ini. Maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak perbedaan. Sering sekali di dalam kemajemukan suatu negara terdapat konflik yang menghancurkan kesatuan dan kerukunan bangsa yang beragama, sehingga keanekaragaman negara Indonesia bukan menyatukan tetapi menghancurkan. Keanekaragaman yang ada di Indonesia sepatutnya menjadi suatu tanggung jawab yang besar untuk melestarikan perbedaan yang ada. Saling menerima, saling menghargai, saling memberi, dan saling menghormati telah menjadi bukti bahwa di dalam tangan kita adalah semboyan Indonesia. Kehadiran seluruh keanekaragaman Indonesia bukanlah menjadi masalah yang besar bagi bangsa ini. Tidak berbicara kepada minoritas maupun mayoritas, tetapi berbicara keanekaragaman yang diikat dengan solidaritas. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia pada sila yang ketiga merupakan satu amanah Indonesia bagi generasi penerus bangsa untuk memeluk erat perbedaan, bukan menjadi jalan perpecahan karena adanya perbedaan. Keberagaman dapat disatukan dengan jiwa sosial bangsa. Kerukunan di dalam perbedaan adalah hal yang sulit bagi jiwa pemberontak, dan sikap toleransi akan menjadi sikap yang tabu bagi jiwa yang radikal. Tidak mudah kerukunan menjadi hidup jika jiwanya pun masih mati di dalam raga. Toleransi adalah tindakan bangsa Indonesia yang adalah hasil dari jiwa yang ada. Toleransi yang ditunjukkan kepada orang lain maupun agama yang lain adalah suatu sikap penghormatan dan penerimaan yang tulus terhadap iman atau keyakinan orang lain. Tetapi itu tidak berarti mengakui apa yang mereka katakan tentang kebenaran yang ada. Kerukunan menjadi ujung tombak akan adanya kesatuan bangsa. Maka saat inilah bangsa yang maju mampu bergandengan tangan untuk menerima perbedaan. Kerukunan hanyalah sebuah kata-kata yang memiliki arti hidup bersama dengan kesatuan hati, jiwa, dan tubuh. Tetapi diperlukan oleh bangsa saat ini adalah tindakan yang nyata, berlandaskan kasih yang benar. Kasih yang benar akan diajarkan oleh setiap agama yang ada, karena tidak ada agama satupun yang tidak mengajarkan kasih. Dan agama yang benar akan membawa umatnya kepada kerukunan dan kesatuan. Umat yang beragama pada awalnya sudah menerima pengajaran akan kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kata kerukunan tidak hanya didengar sebagai simboyan negara, tetapi menjadi tindakan nyata bagi umat yang beragama. Kerukunan umat beragama merupakan unsur utama dari kerukunan nasional. Tanpa semangat tersebut, suatu negara rentan mengalami perpecahan. Karena itu, seluruh warga bangsa pun harus terus-menerus merawat kerukunan antar umat beragama. Kerukunan boleh ada dalam umat beragama bukanlah suatu kutukan bagi setiap umat, tetapi merupakan suatu anugerah terendah yang harus dijaga dan mengalami pengimplikasian. Persoalan kerukunan adalah masalah yang harus menjadi prioritas anak bangsa untuk terus-menerus dijaga dan dikelola dengan baik. Kerukunan yang selama ini terjadi mengalami pasang dan surut akibat adanya gesekan antar pemeluk agama maupun dalam setiap kehidupan sosial berhubungan dengan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Setiap agama di Indonesia telah memberikan sikap dan respon yang baik di dalam ranah kerukunan, tetapi hanya saja telah memberikan sikap yang baik menjadi hal jarang ditemukan di dalam kehidupan umat yang beragama. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damai.
dinamika kehidupan umat beragama dalam aspek kehidupan seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama, sehingga ini sangat penting. Terlebih-lebih, akhir-akhir ini bangsa Indonesia terus diuji dengan sikap-sikap intoleransi terhadap perbedaan yang ada. Kerukunan umat beragama dan harmonisasi merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang beradab dan bermartabat. Hidup umat beragama sering sekali terjadi bentrokan, gesekan, kekacauan, bahkan kerusakan yang bagi umat beragama di dalam hidup bersama. Di saat inilah agama menjadi garis lurus di dalam permasalahan akan kerukunan umat beragama. Hubungan antar umat beragama dari sejak dahulu sampai sekarang mengalami fluktuatif yang tidak stabil. Hal itu disebabkan adanya masalah sosial yang mengklaim ajaran agamanya paling benar dan memunculkan sikap antipati, bahkan satu sama lain saling menghina dan saling meremehkan. Di dalam pengajaran agama Kristen dapat memenuhi bagaimana cara hidup yang membawa damai di dalam perbedaan yang ada, yaitu hidup dengan cara yang benar telah menjadikan umat beragama dasar untuk hidup untuk rukun, berpotensi besar untuk memberikan dampak bagi kepercayaan orang lain. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menyinggung, tidak saling menyudutkan, tetapi saling menghargai kepercayaan yang ada, tetapi tetap menjadi garam dan terang di dalam perbedaan. Firman Tuhan menulis di dalam Ulangan 10 ayat 18-19 mengatakan kasih yang benar itu tidak memandang bulu dan menunjukkan kasih kepada orang asing. Respon yang benar mendorong umat Kristus untuk melakukan perbedaan untuk mencapai kerukunan. Kasih membawa umat Kristus di dalam pengaplikasian firman-Nya, pengaplikasian pengajarannya terhadap Kolose 3 ayat 14. Kerukunan yang berbeda membawa umatnya menuju kepada kesempurnaan. Patut untuk diduga bahwa praktik diskriminasi tidak hanya terjadi antara penganut agama satu dengan penganut agama yang lainnya, tetapi bisa terjadi di antara sesama penganut agama yang sama. Oleh karena itu, orang Kristen harus mengaktualisasi nilai kerukunan yang mencerminkan Kristus dan menjadi dampak yang baik bagi sesama. Respon pemerintah di dalam kerukunan umat beragama sangatlah diperlukan, sehingga berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terjalin hubungan harmonis antar umat beragama. Hal ini terlihat pada kegiatan pemerintah menyelenggarakan musyawarah antar umat beragama, musyawarah intern umat beragama, doa bersama, dialog antar umat beragama. Demikian pula pemerintahan mengeluarkan sejumlah peraturan yang menyangkut penyiaran agama, pendirian tempat ibadah, serta bantuan luar negeri. Namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai ketegangan-ketegangan sosial di dalam masyarakat yang dapat mengganggu terciptanya kerukunan umat beragama. Saling menghargai setiap peribadahan yang ada merupakan hal yang terus-menerus ditingkatkan di dalam umat yang beragama. Sering sekali konflik yang ada adalah adanya perbedaan ideologi yang mendasar karena tidak senang terhadap nilai-nilai kelompok lain. Adanya perbedaan kelas makin meningkatkan mobilitas status yang cenderung memaksakan kontak di antara individu-individu dan kelompok-kelompok, dan makin intensifnya perjuangan politik yang cenderung menguburkan keadaan agama dengan kepentingan politik. Apapun faktor-faktor yang meredakannya adalah adanya perasaan memiliki satu kebudayaan dan adanya toleransi umum yang didasarkan atas suatu realisme kontekstual yang menganggap nilai-nilai tersebut dengan konteksnya. Terlebih lagi dengan adanya tindakan pembakaran fasilitas umum ibadah, tindakan pelecehan kepada pemimpin rohani kepada sebuah agama tertentu, serta tindakan yang tidak mengayomi, tidak adil aparat, kecemburuan ekonomi, dan perbedaan pendapat berujung konflik kepentingan politik yang bertujuan untuk menciptakan ketidakharmonisan dalam kerukunan umat beragama. Permasalahan tetap akan terus ada dan akan tetap terus berkembang. Tetapi semuanya harus kembali kepada kasih yang benar dari Allah Bapa yang adalah kasih. Dalam Filipi 1 ayat 2 menjadi pembeda umat Kristen dengan agama yang lainnya.
dari pemaparan di atas bahwa tidak berbicara kepada waktu dan kepada siapa kerukunan harus dilakukan, tetapi berbicara kepada kerukunan adalah keharusan tindakan iman dari umat pilihan Allah yang tertulis dalam Matius 5 ayat 45. Terima kasih buat waktu dan kesempatan saya untuk memaparkan pidato narasi kerukunan umat beragama. Tuhan Yesus memberkati. Salam kerukunan.